Assalamualaikum Bu Neneng, selamat pagi. Sedang apa Ibu? Waalaikumsalam Pak, selamat pagi juga. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Oh, Bu Neneng, kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar, boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Oh, tentu saja boleh Pak. Kebetulan nih perangkat pembelajaran saya juga sudah selesai. Oh, iya, terima kasih Ibu. Mari duduk di sini Pak. Kita ngobrol santai, Bapak atur tempat duduk Bapak yang lebih santai biar kita ngomongnya lebih enak ya Pak. Maaf ya Bu, mengganggu waktu Bu Neneng. Oh, tidak mengganggu, Pak. Ngomong-ngomong nih, apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya Bu, akhir-akhir ini eh, saya sedang dilanda keresahan. Mengapa, Pak? Apa yang membuat Bapak resah? Begini Bu, saya ditegur sama kepala sekolah. Oh, begitu, Pak. Jadi, kira-kira nih, apa tujuan yang Bapak harapkan bisa dicapai setelah kita nanti ngobrol lebih lanjut? Hmm, saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini, Bu. Baiklah, Pak. Semoga dengan pertemuan kali ini Bapak mendapatkan solusi atas keresahan yang Bapak alami. Dan semoga saya bisa membantu ya Pak. Ayo, coba Bapak ceritakan apa yang membuat Bapak resah saat ini sampai ditegur sama Bapak kepala sekolah. Baik, Bu. Begini, Bu Neneng. Kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait kedisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplin yang bagaimana Pak? Hingga Bapak mendapat teguran. Coba dulu Bapak jelaskan detail peristiwanya. Hmm, Kemarin itu, ya Bu, saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya meminta izin melalui WhatsApp. Lalu, menurut Pak Khairuddin, alasan apa yang membuat Bapak datang terlambat? Eh, ini Bu, saya datang terlambat bukan tanpa alasan ya Bu. Eh, Anak saya sudah masuk TK Bu. Jadi setiap pagi saya membantu istri saya menyiapkan keperluan anak saya ya Bu. Dan setelah itu saya mengantarkannya ke sekolah TK terlebih dahulu. Oh, begitu masalahnya, Pak. Menurut Bapak, apakah Bapak melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Pak? Eh, Menurut saya menyadari Bu bahwa saya memang melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah minta izin. Di satu sisi saya memenuhi tanggung jawab saya sebagai orang tua, begitu ya Bu. Kemudian tapi di sisi yang lain saya melalaikan tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik yang sering datang terlambat. Nah, betul sekali itu Pak Khairuddin. Kalau datang terlambat sekali atau dua kali, mungkin kepala sekolah akan memakluminya. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau akan tegas karena kepala sekolah harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita kan sebagai seorang pendidik yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bapak? Hmm, Betul sekali Bu Neneng. Saya merasa kurang disiplin Bu. Yang menjadi keresahan saya
adalah saat saya tidak enak dengan kepala sekolah, Bu. Karena ketika ditegur, saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu, Bu. Begitu. Berarti karena Pak Khairuddin kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bapak ditegur dengan kepala sekolah. Dan Bapak resah karena teguran kepala sekolah kurang Bapak terima. Sebab ada alasan dibalik keterlambatan Bapak. Jadi nih, menurut Bapak, bagaimana dengan sikap Bapak tersebut? Seharusnya ya, Bu, saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu, memang salah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi ya, Bu, karena saya bingung apa yang selanjutnya yang akan saya lakukan. Ini, apa yang akan Bapak lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bapak? Rencananya ya, Bu, saya akan menemui kepala sekolah saya, Bu, untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Lalu bagaimana Bapak mengatasi masalah kedisiplinan Bapak Khairuddin? Nah, itu Bu yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi anak saya tidak terabaikan? Menurut Bapak nih, apa kekuatan yang ada Bapak miliki untuk mengatasi kedua masalah ini? Begini ya Bu, saya terbiasa kan bangun pagi itu Bu, dan sebenarnya tetangga saya anaknya juga satu TK dengan anak saya. Jadi saya berencana untuk menitipkan anak saya tersebut ya satu becak Bu dengan anak tetangga saya itu, biar anak saya itu sekalian ada temannya. Oh, itu ide yang sangat bagus, Pak. Solusi yang Bapak lakukan sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Alhamdulillah lah Bu, sekarang saya merasa lega ya Bu, karena jujur ya Bu, saya takut mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Bu. Saya agak khawatir, takutnya saya salah langkah Bu. Syukurlah Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak Khairuddin rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya Bu. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan datang lebih awal ke sekolah. Namun, sebelum itu Bu, saya akan bicara dengan tetangga saya terlebih dahulu, supaya anak saya bisa dititipkan satu becak untuk ke sekolah. Oh, bagus Pak. Itu ide yang sangat bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Pak Khairuddin dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah lagi. Amin, Bu. Terima kasih Bu Neneng untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita, Bu. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak Khairuddin. Baiklah Bu Neneng, saya permisi dulu ya Bu, kembali ke ruangan guru dulu. Ya Pak, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sama-sama ya Pak.